pastikan standar kita kalau kita sudah mendapatkan timing yang tepat itu, jodoh kita itu setidaknya ada 3, baik, tepat, dan membangun. Baik belum tentu tepat. Tepat itu dalam seluruh dalam seluruh background yang kita miliki. Ada orang itu baik, tapi tidak tepat untuk kita. Karena apa? Karena dia tidak mendukung apa yang sedang kita lakukan. Nah, tidak tepat dia. Dia baik, tapi ternyata dia nggak cocok dengan orang tua kita. Tidak tepat kita. Jodoh itu adalah baik. Baik itu diukur dengan kesolihannya, bagaimana agamanya, bagaimana keimanannya, ya. Kemudian diukur pula bagaimana baiknya dengan seorang ibu. Kenapa saya tambahkan baiknya seorang ibu itu menjadi standar kita di dalam memilih jodoh? Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Orang yang baik sama ibunya itu dikatakan oleh Allah tidak menjadi jabbaron, orang yang kasar, syaqiyya, dan celaka. Baik, tepat sesuai dengan apa yang ada di ruang lingkup kehidupan kita. Ya, makanya kemudian kayak Jabir bin Abdillah, dia tepat nyari jodohnya ketika mendapatkan janda. Lalu ditanya sama Nabi, kenapa kamu nggak cari gadis aja yang kamu bisa bermain-main tula ibuha wa tula ibuka, yang dia bisa bermain-main sama kamu bisa bermain-main sama dia gitu. Jabir mengatakan, adik-adik saya banyak ya Rasulullah. Nah, dia mencari jodoh yang baik dan tepat. Karena apa? Kebutuhan dia adalah istrinya nanti merawat adik-adiknya Jabir bin Abdillah. Itu namanya baik dan tepat. Kemudian yang membangun, artinya bahwasanya di dalam pernikahan ini yang membangun, yang bisa satu visi dan satu misi kepada kita dalam urusan-urusan yang kita buat. Makanya kalau ada proses orang sudah ta'aruf lalu terjadi nandor, yaitu adalah pertemuan, maka yang kita harus pastikan itu yang ketiga, membangun. Visi misi kamu apa sih? Sebagaimana kemudian kita juga harus siap ditanya, visi misi kamu dalam nikah nanti apa? Sepakat nggak dalam masalah anak? Saya pengen punya banyak anak. Kenapa pengen punya banyak anak? Supaya anak-anak itu saya dedikasikan dan saya wakafkan di jalan Allah. Perempuannya sepakat atau enggak? Sepakat. Ya, saya juga setuju punya banyak anak. Membangun nih artinya. Kamu pengennya anak kita apa? Saya pengen anak kita begini. Ini harus dibangun. Makanya di dalam syariat, di dalam ta'aruf itu nanti membangun ini akan ketahuan dengan 2 cara. Pertama, akan ketahuan dari orang terdekatnya yang menyampaikan dan menjadi pihak ketiga untuk kita. Atau akan kita dapatkan langsung ketika ada nandor. Nandor itu apa? Pertemuan, perjumpaan. Karena sesungguhnya di dalam proses ta'aruf itu tidak sebagaimana membeli kucing di dalam karung. Tidak sebagaimana kemudian kita memilih sesuatu di balik etalase yang tidak kita lihat. Maka ada nandor. Nandor itu bertemu, kemudian boleh ngobrol selama ada pihak ketiga dan tidak berduaan saja. Jangan nandornya di bioskop berduaan, itu bukan nandor. Jangan kemudian nandornya di taman, kemudian di pojok, itu bukan nandor. Nandor itu disaksikan sama pihak ketiga, pihak keempat yang melihat bagaimana mereka bertemu. Lalu ketika bertemu, fokus dengan apa yang menjadi kemaslahatan yang mereka ingin raih bersama di dalam pernikahan kalau mereka ditakdirkan nikah. Itu nandor yang syar'i. Makanya kemudian di dalam pernikahan itu harus baik, kemudian harus tepat, dan kemudian sifatnya membangun. Kayak orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi, ketemu baik, tepat, membangun, pas, jadilah kualitas Salahuddin Al-Ayyubi.